Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat proses pengobatan yang dianggap sesat lantaran seluruh keluarga pasien harus dicukur hingga botak termasuk anak-anak. Bahkan keluarga pasien dimandikan dengan air yang telah tercampur cabai rawit yang dianggap sebagai syarat untuk penyembuhan. Setelah beredar di media sosial, aparat desa dan kepolisian langsung mendatangi rumah praktik pengobatan ini yang berada di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Dari dalam rumah ini ditemukan sejumlah anak yang telah botak dan di bagian punggung anak-anak ini terdapat luka cakar. Pemerintah desa dan aparat kepolisian pun telah mengamankan lokasi dan meminta agar pelaku tidak mengulangi praktik yang dinilai sesat. Jadi orang tuanya yang sakit, jadi pengobatannya melalui media anak-anak ini. Media anak-anak. Jadi orang tuanya sakit, di malamnya ritual ya. Malamnya itu ada diadakan ritual. Itu pun digundul, dipelontos, gundul anak-anaknya semua, baik yang pasiennya maupun anak-anaknya. Ini gundul itu ada 3 kakak yang sementara berobat. Kemudian ada ritual-ritualnya yang sampai mandi dengan air rica itu. Kemudian dijemur, makan sehari hanya sekali. Itu ritualnya, ritual yang mereka gunakan untuk mengobati pasien. Sementara itu terduga pelaku yang dikenal sebagai tukang pijat dan kerap mengobati pasien mengaku tak pernah melakukan praktik sesat maupun aliran sesat. Ibu rumah tangga yang kerap disapa Yanti ini bilang hanya membantu mengobati pasien dengan ilmu kebatinan yang diyakini dan telah dilakukan secara turun-temurun. Ritual yang viral ini pun merupakan metode pengobatan jika pasien telah mengalami sakit yang parah. Dalam pengobatan ini, Yanti pun tidak pernah mematok biaya pengobatan dan hanya menerima pemberian pasien seikhlasnya. Secara medis, kalau dokter kan penyakit. Kalau secara saya, secara ilmuwan, kebatinan. Itu. Kalau dia parah, dia minta tumbal. Tumbal ini anak-anak kasih. Saya kasih selamat ini tumbal dari kiriman dari keluarganya. Nah, gitu caranya. Bukan saya mau kasih tumbal, tidak. Itu katanya dokter kan tidak ada penyakit. Ya, orang datang sini, saya tolong. Itu tumbal dalam proses kadang apa penyakit atau memang persugihan kalau Jawa itu kan tidak. Itu dikeluarkan racun, dari tubuh. Itu racun itu dalam tubuh. Cuma saat itu sakit baru tidak. Setelah itu tidak. Hilang semuanya. Berapa lama itu pengobatan? Tergantung, kalau tidak ada gangguan cepat dia, kalau ada banyak gangguan lama sampai 1 bulan. Gangguan dari luar tidak boleh mengganggu. Kalau orang diganggu menjaga ini tumbal ini bukan orang gitu, saya takut. Saya ini macam menjaga orang-orang Birman, orang pesangka sayang tidak menjadikan tumbal. Iya. Sementara itu, warga di sekitar lokasi mengaku Ibu Yanti dikenal baik dan ramah serta kerap membantu warga dalam berobat. Warga pun heran, kejadian ini viral hingga menghebohkan warga sekitar. Dia orang baik. Dia yang bawa kebiasaan dengan warga di sini? Iya, biasa dia. Sering bantu orang di sini juga? Iya. Bahkan saya pernah dia urut. Ditolong itu Ibu ya? Iya. Tapi kalau di keseharian memang jadi tukang urut? Iya, tukang urut baru jaga obat. Dia kalau mbak obat cuma di dalam. Tidak ada itu di luar begitu. Kini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pengobatan sesat yang melibatkan anak-anak. Sementara terduga pelaku kini masih beraktivitas sebagai tukang pijat biasa. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.